Yo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Das Okai. Nah, di video kali ini saya akan melakukan Q&A ya. Jadi sini saya akan menjawab satu pertanyaan dari yang ada di kolom komentar. Nah, di sini ada dari Naela. Nah, pertanyaan seperti ini. Bang, kalau misalkan pakai RAW hasil fotonya bagus nggak kira-kira? Nah, apa perlu standby di RAW aja gitu? Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan secara mendetail. Oke. Thank you untuk Naila atas pertanyaannya. So, kita langsung saja ke pembahasannya mengenai RAW atau JPEG. Baik teman-teman, di sini saya akan, sebelum saya menjawab pertanyaannya apakah format RAW itu bagus, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai format RAW itu. Nah, jadi format RAW, apa itu format RAW? Format RAW adalah format default kamera, jadi format asli yang ada pada sensor kamera. Nah, dimana di format RAW itu memang sebetulnya memiliki kedalaman warna dan beribu-ribu titik warna yang ada dalam RAW itu. Nah, RAW ini juga sangat bisa membantu kita untuk bisa memperbaiki suatu foto jadi kita mengcapture suatu image, suatu gambar. Nah, di situ kita masih bisa menyelamatkan, masih bisa memperbaiki, entah itu dari balancing warna, entah itu dari temperatur, bright, kontras, dan yang lainnya. Nah, itu merupakan kelebihan daripada format RAW. Nah, namun kekurangan daripada format RAW ini memiliki kapasitas atau membutuhkan kapasitas yang sangat besar dibandingkan dengan JPEG. Nah, yang kedua, kalian pastinya harus melakukan post processing lebih dalam untuk melakukan sebuah image atau sebuah foto yang kalian inginkan. So, itu penjelasan untuk format RAW. Baik, nah untuk JPEG adalah file, istilahnya file jadi, file yang memang sudah diprocessing oleh si kameranya. Nah, namun kekurangannya jika kalian menggunakan JPEG, di sini kalian memang tidak bisa membalikan lagi ke default kamera. Nah, artinya jika misalkan highlight dan shadow-nya seperti itu, nah jadi untuk JPEG ya sudah, terkecuali kalian bisa mengolahnya di Photoshop hanya untuk adjust beberapa bagian saja, jadi tidak sedalam dengan menggunakan file RAW. Nah, namun untuk di era sekarang ini, di era yang memang terkadang kita membutuhkan secepatnya untuk mengupload atau mengirimkan suatu file jadi atau suatu file yang bisa di preview langsung baik oleh kita sendiri ataupun oleh klien. Nah, itu kalian harus menggunakan JPEG. Nah, namun JPEG ini adalah file yang sudah jadi file yang memang tidak bisa dikembalikan lagi ke default kamera seperti file RAW. Jika ada pertanyaan apakah file RAW itu bagus, ya bagus, karena adalah file default kamera yang mana kita masih bisa mengadjust, bisa mengatur semua elemen yang ada, yang terdapat dalam fotonya, entah itu dari temperatur, lalu ke sharpness, lalu ke bright kontrasnya, shadow highlightnya, itu masih bisa diperbaiki dalam format RAW. Nah, namun di sini saya lebih menyarankan, di sini ada satu saran untuk teman-teman fotografer pemula mengenai apakah harus memilih format JPEG atau RAW. Nah, untuk kalian yang masih istilahnya untuk yang baru mengawali di dunia fotografi, saya sarankan kalian lebih prefer atau lebih kepada menggunakan JPEG saja, karena dengan JPEG ini kita betul-betul akan melatih skill kemampuan kalian men-setting kamera, skill kemampuan kalian memotret, kalian mengatur balancing, mengatur temperatur warna yang tepat, highlight, shadow, dan lain sebagainya. Karena ketika kita menggunakan format JPEG, itu adalah format yang memang sudah jadi berdasarkan apa yang kita setting di kamera. Nah, so lantas kenapa harus ada format RAW ini? Jadi, nah, format RAW ini biasanya digunakan untuk teman-teman profesional fotografer. Jadi
ketika mendapatkan sebuah job atau sebuah project yang memang tidak bisa diulang, nggak ada miss, entah itu dari bright contrast, highlight shadow ataupun temperaturnya, itu bisa diperbaiki dalam format RAW. Untuk teman-teman pemula atau teman-teman yang baru mengawali dunia di fotografer, sebaiknya lebih fokus saja ke JPEG. Nah, terkecuali jika kalian misalkan mendapatkan job yang memang kalian ragu atau kalian sepertinya tidak bisa mengulangi lagi jika itu gagal, nah sebaiknya menggunakan RAW saja. Namun kalian jangan berpikir ini bisa diperbaiki dengan RAW. Ya sudah, kita tinggal foto-foto saja, ini toh bisa diangkat dengan RAW, ini bisa diperbaiki dalam hal editing karena kita menggunakan RAW. Jadi lebih kepada kita menggunakan RAW, pertama kita punya default asli kamera. Nah, kedua jika gagal atau misalkan ada miss, entah itu dari highlight shadow, bright contrast atau apapun, itu masih bisa diperbaiki. Tapi jangan memiliki alasan bahwa segala sesuatunya bisa diselamatkan, bisa diperbaiki karena kita menggunakan file RAW. Jadi kita bisa seenaknya melakukan atau mengcapture suatu gambar saat kita melakukan sesi pemotretan. So, jadi secara garis besarnya seperti ini. JPEG adalah file yang di-capture secara langsung oleh kamera, file yang berdasarkan settingan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, namun file RAW adalah file yang bisa diperbaiki. Oke, teman-teman, cukup sekian pembahasan kali ini mengenai apakah pilih file RAW atau JPEG, itu balik lagi ke kalian. Tapi saran saya untuk kalian yang baru belajar, sebaiknya menggunakan JPEG saja agar skill kalian lebih terlatih. So, thank you for watching. See you.